Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggi Anggraini dengan NIM 2121190. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang sifat dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. Nah, terlebih dahulu kita mengetahui apakah yang dimaksud dengan Ulul Azmi. Kata ulul azmi terdiri dari dua kata, yakni kata ulul dan albab. Kata ulul berarti memiliki, sedangkan albab berarti keteguhan hati atau tekad yang kuat. Jadi, ulul azmi merupakan seseorang yang mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat dalam menjalankan tugas untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu ciri-ciri sifat ulul azmi. Setelah mengetahui apa itu ulul azmi, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai ciri-ciri nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Para nabi dan rasul tersebut dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka memiliki sifat yang sabar dan keteguhan hati yang tangguh dalam menyebarkan ajaran Islam di bumi. Berikut ini adalah beberapa ciri ulul azmi, yaitu yang pertama, memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal untuk semua umat manusia, bahkan juga jin dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Yang kedua, yaitu mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta syariatnya. Yang ketiga, yaitu menerima sebuah perjanjian dan juga wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu mengajarkan ajaran kitab samawi. Yang kelima, yaitu mempunyai kesabaran, ketabahan, serta tekad yang kuat. 6. Selalu berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya diberikan hidayah dan rahmatnya. Yang ketujuh, yaitu selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaumnya tidak menerima azab. Baik, yang ketiga yaitu 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Setelah kita membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri dari ulul azmi tersebut, maka kali ini kita akan membahas tentang siapa saja nabi dan rasul yang menerima gelar ulul azmi. Berikut ini merupakan penjelasan lengkapnya. Yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam merupakan nabi pertama yang memperoleh wahyu dan diwajibkan untuk menyampaikannya kepada para umatnya. Kemudian, Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan gelar ulul azmi karena ia memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa saat menyebarkan ajaran agama Islam. Meski banyak menerima hinaan dan penolakan, namun Nabi Nuh alaihi salam selalu sabar dan memiliki tekad yang kuat untuk tetap menyebarkan agama Islam. Hal inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa Nabi Nuh alaihi salam masuk ke dalam golongan nabi yang memiliki kesabaran tinggi dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Walaupun sudah bertahun-tahun melakukan dakwah, Nabi Nuh alaihi salam kemudian berhenti untuk mengajarkan agama di keluarganya sendiri dan juga kerabat dekatnya. Anak Nabi Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an dan istrinya telah menentang ajaran Islam yang disampaikan oleh ayahnya sendiri. Kaum Nabi Nuh alaihi salam sendiri merupakan kaum yang paling keji yang pernah hidup di dalam sejarah Islam. Kaum tersebut telah menimbulkan kezaliman dan selalu menentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Jika menganut dalam sejarah, kekejian yang telah mereka perbuat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Saat ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam ditentang oleh kaum tersebut, lalu Nabi Nuh alaihi salam berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya diberikan petunjuk dan hidayah. Jikalau mereka tetap ingkar, maka janji Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang kepada mereka, yaitu sebuah azab yang sangat pedih. Dan benar saja, ketika mereka tetap ingkar, dalam sekejap azab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam dengan menurunkan azab dengan bentuk banjir. Banjir tersebut kemudian menenggelamkan seluruh isi bumi, kecuali orang-orang dan makhluk lain yang ada di dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam yang beriman. Kemudian, saat sudah melewati hari ketujuh, air tersebut akhirnya surut. Lalu, yang ada di dalam perahu Nabi Nuh alaihi salam dengan izin Allah Subhanahu wa taala semuanya selamat. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihi salam.
Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan bapak atau ayah dari semua nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat dihormati dan dihargai oleh 3 pemeluk agama, mulai dari Kristen, Islam, dan juga Yahudi. Nabi Ibrahim merupakan salah satu sahabat Nabi yang ikut berkontribusi dalam membangun Ka'bah yang ada di Mekkah. Keyakinan serta keteguhan yang kuat terhadap agama Islam dimulai dari pencariannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Nabi Ibrahim tidak terima kepada orang-orang yang menyembah berhala yang ada di bawah pimpinan Raja Namrud. Oleh karena itu, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim menerima mukjizat yang luar biasa, yaitu selamat dari kobaran api tersebut. Dan pada saat itulah Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Ulul Azmi karena keteguhan hatinya terhadap agama Islam. Yang ketiga yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam hidup di zaman kerajaan Fir'aun, yang dimana raja tersebut terkenal dengan kekejamannya. Di zaman itu, semua orang bahkan hampir seluruh manusia harus patuh dan menyembah Raja Fir'aun. Namun kecuali Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya, mereka sangat menentang ajaran Fir'aun yang menyesatkan. Dengan keberanian serta tekadnya yang kuat, Nabi Musa alaihissalam menyampaikan ajaran agama Islam kepada para pengikut Fir'aun. Seperti dugaan kita, bahwa Nabi Musa alaihissalam tentu akan mendapatkan banyak rintangan dan halangan dalam menjalankan ajarannya. Namun berkat kesabaran serta ketabahannya, Nabi Musa kemudian mendapatkan gelar Ulul Azmi. Salah satu mukjizat yang diperoleh Nabi Musa alaihissalam yaitu tongkatnya yang dapat berubah menjadi seekor ular ketika diajak adu tanding oleh para penyihir Fir'aun. Selain itu, tongkat Nabi Musa alaihissalam juga bisa digunakan untuk membelah lautan ketika Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar oleh pengikut Fir'aun yang ingin membunuhnya. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihissalam bisa menenggelamkan para pengikut Fir'aun beserta rajanya di dalam lautan dengan tongkat. 4. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang dilahirkan tanpa adanya seorang ayah. Ia lahir dari ibu yang bernama Siti Maryam. Saat itu, Siti Maryam sedang mendapatkan banyak fitnah dari kaum Yahudi karena bisa melahirkan tanpa seorang ayah. Lalu, di tengah badai cacian dan hinaan tersebut yang diterima oleh Siti Maryam, Nabi Isa alaihissalam yang saat itu masih bayi mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat tersebut adalah Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara dengan menjelaskan semua hal yang terjadi pada dirinya dan ibunya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendapatkan gelar Ulul Azmi karena beliau memiliki ketabahan dan kesabaran ketika menyebarkan ajaran Islam. Hal itu bisa dibuktikan ketika Nabi Isa alaihissalam dituduh menistakan kaum Yahudi. Kemudian murid dan umatnya berkhianat dan akan dibunuh oleh bangsa Romawi. Namun Nabi Isa masih tetap mendoakan mereka agar diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mukjizat yang diperoleh Nabi Isa alaihissalam yang kini cukup terkenal adalah kemampuannya menghidupkan lagi orang yang sudah meninggal. Orang tersebut dihidupkan lagi dengan bentuk hewan ataupun makhluk yang terbentuk dari tanah liat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga bisa menurunkan makanan dari langit, serta mukjizat Nabi Isa yang paling besar yaitu kitab Injil. Selanjutnya, Nabi dan Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan Nabi serta Rasul yang terakhir di muka bumi ini sekaligus menjadi penutup para Nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad telah dipilih Allah untuk menyempurnakan ajaran agama Islam dan kemudian diberi mukjizat yang sangat luar biasa. Mukjizat itu adalah Al-Quran, yang sekarang menjadi kitab suci umat Islam. Al-Quran telah menjadi pedoman hidup umat Islam sampai sekarang. Mukjizat selanjutnya yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah ketika adanya peristiwa Isra Mi'raj, di mana pada saat itu Rasulullah melakukan perjalanan menuju ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari peristiwa tersebut,
turun perintah untuk melakukan sholat 5 waktu, yang kemudian menjadi ibadah wajib bagi umat Islam. Dakwah yang dilakukan Rasulullah tidaklah mulus. Banyak rintangan yang menghampirinya, seperti nabi-nabi dan rasul ulul azmi yang lainnya saat menyebarkan ajaran agama Islam. Rasulullah selalu mendapat cacian dan hinaan dari kaum kafir Quraisy, sebab mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan tradisi yang sudah ada. Namun, Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan pertolongan serta keselamatan untuk Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Dengan adanya kesabaran yang tiada batas dan ketabahan yang sangat kuat, maka Nabi Muhammad diberi gelar Ulul Azmi. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu sifat Nabi dan Rasul Ulul Azmi yang wajib kita teladani. Pada hakikatnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian para nabi dan rasul ini diberikan sifat wajib oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala berikan agar kelak para nabi dan rasulnya bisa menjadi teladan untuk umatnya. Nah, terdapat beberapa sifat nabi dan rasul yang menjadi ciri bahwa nabi dan rasul tersebut memang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita teladani. Yang pertama yaitu as-siddiq. As-siddiq ini memiliki arti jujur dan benar. Ini artinya para nabi dan rasul ulul azmi selalu memberikan perkataan yang benar dan jujur. Mereka menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para pengikutnya dengan perkataan-perkataan yang benar dan tidak berbohong. Yang kedua yaitu amanah. Amanah memiliki arti dapat dipercaya. Para nabi dan rasul selalu menjalankan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu fatonah. Fatonah artinya yaitu cerdas. Para nabi dan rasul harus mempunyai sifat cerdas dalam melaksanakan semua tugas serta tanggung jawabnya sebagai nabi dan rasul. Karena mereka juga dapat memahami semua persoalan pengikutnya dan memberikan solusi serta jalan keluarnya. Selanjutnya, sifat nabi dan rasul ulul azmi yang wajib kita teladani yang terakhir yaitu tabligh. Tabligh berarti menyampaikan. Sifat ini selalu dikaitkan kepada nabi dan rasul yang selalu menyampaikan wahyu serta ajaran Islam kepada umat manusia. Mereka mengajarkan dan menyebarkan agama Islam karena tugas dan tanggung jawabnya. Nah, selanjutnya yaitu sifat-sifat para nabi dan rasul ulul azmi yang wajib kita teladani dalam kehidupan sehari-hari itu. Yang pertama, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus ikhlas. Yang ketiga, berikhtiar. Yang keempat, bertawakal. Yang kelima, memiliki sifat teguh pendirian. Nah, adapun hikmah-hikmah beriman kepada Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan kita, antara lain yang pertama yaitu menambah rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang kedua yaitu sabar dan tabah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya. Yang keempat yaitu ikhlas menerima segala ujian dan cobaan yang kita alami. Yang kelima, mempercayai tugas-tugas yang dibawanya untuk disampaikan kepada umatnya. 6. Lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Yang ketujuh, memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup, serta yang terakhir yaitu akan selamat di dunia dan di akhirat dengan bimbingan yang diberikan Rasul. Baik, mungkin sekian penjelasan materi pertama dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua. Yang pertama yaitu mukjizat. Kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan mukjizat. Mukjizat ini terdiri dari pengertian menurut bahasa dan menurut istilah.
Menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab akjaza yukjizu mukjizat, yang artinya sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala dan bersifat istimewa atau berada di luar batas akal manusia. Mukjizat diberikan kepada nabi atau rasul bertujuan untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat merupakan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Nah, adapun ciri-ciri mukjizat, yang pertama yaitu mukjizat hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Yang kedua, mukjizat adalah kejadian di luar batas kemampuan manusia. Yang ketiga, mukjizat merupakan bukti atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mukjizat adalah bukti kenabian maupun kerasulan. Yang kelima, mukjizat bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau menjadi jalan keluar permasalahan bagi kaum muslimin. Nah, selanjutnya berdasarkan jenisnya, mukjizat itu terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat akliyah dan mukjizat kauniyah. Nah, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah adalah mukjizat yang dapat dipahami menggunakan akal dan pikiran. Contohnya yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman umat. Dan mukjizat akliyah ini merupakan mukjizat yang berlaku sepanjang masa. Selanjutnya yaitu mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak dan dapat diterima oleh panca indera. Mukjizat jenis tersebut hanya terjadi sekali dalam satu tempat, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam dalam menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu karomah. Karomah merupakan kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi, karomah ini hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat terjadinya karomah yaitu yang pertama, orang yang mendapatkan karomah bukanlah seorang rasul ataupun nabi. Yang kedua, tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. 3. Terjadi pada seorang hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut maupun tidak. Yang keempat yaitu bertujuan untuk menguatkan keimanan dan keislaman orang-orang yang mendapatkan karomah. Yang kelima yaitu diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Yang ketiga yaitu irhas. Irhas adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada calon rasul yang belum dinyatakan sebagai rasul. Contoh peristiwa irhas yaitu kekalahan pasukan Abrahah dalam menghancurkan Ka'bah. Peristiwa tersebut bersamaan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Contoh yang kedua yaitu seperti kejadian Nabi Ismail ketika masih bayi. Nabi Ismail menghentakkan kakinya ke tanah sehingga mengeluarkan air yang disebut dengan air Zam-Zam. 4 yaitu maunah. Maunah adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang tengah berada dalam masa sulit. Maunah juga dapat dimaknai dengan sebagai pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Contoh dari peristiwa maunah ini yaitu ketika seseorang yang terperangkap dalam rumah yang dalam keadaan kebakaran, kemudian ia berhasil membobol tembok yang kokoh dan membuatnya dapat selamat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi yang kedua. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.